Ya, jadi ini rumah baru. Kemarin itu yang pada vlog kita sebelumnya, kita bikin rumah di sana. Sekarang jadi tempat kandang ayam. Nah, kalau malam ini asik nih. Ini apa namanya, ngelihat pemandangan. Kadang juga Milky Way ada di atas itu. Nah, ingat sama dia. Hey, Gulit. Dia namanya Gulit. Hey, Gulit. Robek sana aku. Aduh. Hah? Enggak terduduk ini. Tunggul. Aduh. Ini keruduk ini nih, pantat. Oh, sakit sekali. Keruduk tunggul. Pantat langsung. Wah. Kulit. Gara-gara datangin kamu pantat ini, lihat pantat. Oke teman-teman, sekarang kita berada di ladang lagi malam-malam gini. Dan sesuai janji saya tadi siang, bahwa kita akan belajar memoto Milky Way. Saya udah lihat tuh membentang Milky Way dari kanan saya ke kiri saya. Oke. Ada Gulit. Oke, ini kalau bisa dilihat dengan mata telanjang, ada dari arah sana ke sana tuh membentang. Ya teman-teman, sekarang kita di lokasi yang sama, di tempat kita berada di siang tadi. Seperti yang saya udah bilang, kita akan melihat Milky Way dari sini. Ini indah sekali ya. Dari ini kalau bisa lihat nih, dari rumah yang sana, saya bilang tadi siang itu, di situ kakinya langsung mutar dan sampai naik ke belakang ini ya, ke belakang pondok. Jadi kita persiapkan dulu alat-alatnya. Teman-teman tolong fokus ke ini ya, ke teknis foto Milky Way nya, bukan ke gear yang kita pakai ya. Oke. Kita cari spot yang bagus di situ supaya bisa melihat sudut yang cukup bagus untuk belajar memoto Milky Way. Kita udah di sini, di seberang. Terus ini pondoknya. Dan Milky Way-nya itu kalau teman-teman bisa lihat, tepat di, saya terangin dulu, tepat di atas pondok dan memutar ke rumah yang siang tadi. Nah, kakinya di sana. Jadi kita akan mungkin, karena dominan gugusan bintangnya ada di sini, sebelah situ tuh di atas pondok ke atas gitu. Kita akan coba memoto dari arah sini kali ya. Dari sini mungkin nanti kita akan taruh kamera kita di sini, terus kemudian kita arahkan ke sana. Kayaknya sini cocok buat naruh kamera. Kita coba, kalau nggak sesuai di sini nanti kita akan coba dari berbagai sudut ya. Kita tutup dulu sudutnya, naikkan mungkin begini. Kita belajar dulu ya.
Jadi penentuan sudut yang sesuai dengan kemampuan lensa kita itu penting ya, supaya nanti kita bisa menentukan komposisi yang baik buat foto kita sesuai dengan kemampuan si kamera dan lensanya. Kita akan tes beberapa sudut dulu supaya bisa agak pas, baru kita lanjutin. Oke. Kayaknya sudutnya sudah mulai agak pas, jadi kita mulai aja. Mungkin ada pertanyaan, kamera seperti apa sih, atau sebagus apa, atau semahal apa sih kamera yang harus kita punya dalam proses foto Milky Way ini gitu ya. Jadi saya mau bilang kalau kamera yang kita gunakan itu tentunya tidak harus mahal ya, tidak harus merek-merek tertentu gitu. Yang penting dia punya kemampuan untuk melakukan proses rekaman long exposure. Jadi proses pengambilan gambarnya itu dilakukan dari antara 20 detik sampai 30 detik gitu. Jadi kamera-kamera sekarang sudah punya kemampuan seperti itu, walaupun dia sifatnya entry level sampai yang high end gitu kan. Kamera-kamera itu bisa melakukan proses moto Milky Way. Ya sebenarnya sih harga sih juga tak menentukan ya, karena kemampuan kamera itu kan apalagi kegiatan khusus seperti ini memerlukan kamera yang lebih bagus gitu, tentu aja kan. Tapi sekarang kita hanya fokus ke teknisnya aja, jangan mikirin gear apa yang harus kita gunakan. Terus pokoknya jangan yang mikir yang head-on deh, kita belajar aja ke ini ya, ke teknisnya. Oke, jadi yang pertama adalah tentunya kita harus mempunyai sebuah kamera yang aperturnya bisa kita robah, ISO-nya bisa kita robah segala macam. Jadi sebuah kamera dengan tipe dan merek apapun yang punya kemampuan ini tadi ya, yang mempunyai kemampuan untuk merekam long exposure tadi. Oke, yang kedua adalah kita tentunya harus juga memiliki sebuah lensa yang ini ya, yang cukup bagus. Bisa tipe apa aja, maksudnya bisa dengan ukuran apa aja yang kita punya, kita bisa menggunakan itu. Misalnya kalau kita cuma punya yang ukuran 18 mm, paling lebarnya di rumah, kita bisa pakai itu. Lebih lebar lebih bagus, seperti yang saya punya sekarang 14 mm, jadi lumayan lebar. Yang ketiga tentunya sebuah tripod. Jadi tripodnya bisa apapun juga, terserah, kita bisa pakai tripod apapun, merek apapun. Yang penting dia fungsinya untuk membuat kamera kita stabil ya. Dalam proses pemotretan bintang ini, kamera yang kita punya itu nggak boleh goyang sama sekali, karena sensitivitas dalam pengambilannya nanti di set ke dalam mode yang paling ini ya, paling sensitif. Selanjutnya saya mau bilang kalau hal berikutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah apa ya istilahnya, faktor pendukung. Yang lainnya adalah lingkungan ya, lingkungan, lokasi dan tempat, apa sih istilahnya. Jadi lokasi yang kita pilih itu sebenarnya lokasi yang benar-benar minim cahaya, bahkan nggak ada cahaya lain seharusnya kecuali cahaya yang dipancarkan dari si bintang ya. Jadi tidak boleh ada cahaya lampu, cahaya kota, apalagi nggak boleh seperti itu. Jadi harusnya benar-benar gelap gulita gitu. Oke, yang berikutnya, faktor yang paling juga penting adalah ini ya, cuaca. Jadi kita harus bisa menentukan cuaca yang terbaik, mendapatkan cuaca yang terbaik. Kapan kita harus melakukan proses pemotretan itu. Jadi
yang paling baik sih sebenarnya di antara musim kemarau gitu ya, saat-saat musim kemarau pertengahan tahun gitu seharusnya. Kemudian jangan ada mendung segala macam, kita harus tahu lah kalau mendung itu kan nggak mungkin kita bisa melihat ini ya, apa namanya, bintang. Jadi harus cuacanya cerah gitu ya. Sebelum kita mulai, saya juga mau bilang kalau foto Milky Way kita itu harus punya pemanis ya. Ya walaupun Milky Way itu sendiri indah fotonya, tapi alangkah baiknya kita menempatkan pemanis dalam bingkai kita nanti, seperti kayak mungkin bisa pepohonan atau kalau kita di pantai bisa pantai atau pegunungan gitu kalau di gunung. Nah, nanti kalau di sini kita akan coba apa namanya melakukannya dengan ini ya, dengan membuat pemanisnya itu dengan dari lingkungan yang ada kayak pondok itu kita masukkan ke dalam bingkai kita. Kita akan mulai. Pertama-tama kita harus ngeset ininya, apa namanya, lensa kita ke mode manual. Jadi fokusnya itu harusnya manual ya, supaya nggak gerak-gerak saat proses ininya, pengambilan gambarnya nanti. Nah, kalau beberapa kamera punya switch tombol di body lensanya, biasanya sekarang karena saya nggak punya, kita hanya akan ngesetnya lewat ini ya, lewat fitur yang ada di bodinya. Nah, kita fokuskan bentar, kita set ke manual fokus ya, manual fokus. Kemudian app numbernya kita harus gunakan angka yang paling kecil, yang paling bisa dicapai oleh lensa kita. Kalau punya saya ini kebetulan dia mampunya 2,8, jadi harusnya di tempat ini. Tapi kalau semakin kecil itu dia harus semakin ini ya, semakin banyak noise-nya, karena dia motonya memaksakan untuk menjadi terang gitu kan. Jadi mungkin saya hanya akan menggunakan di sini kali ya, di angka 4. Kemudian shutter speednya, kecepatan merekamnya kita akan saya maunya 20 detik aja deh, 20 detik ya. Jadi ini 20 detik, nanti 20 detik di situ. Ini ya 20 detiknya di sini. Kita bisa fokus ya, 20 detiknya di situ. Kemudian ISO-nya kita ganti. Nah, ISO ini juga penting. Kita harus menggantinya ke seberapa sih mampunya kamera kita gitu ya. Seberapa mampu kamera kita untuk mendapatkan ISO yang kita butuhkan. Dalam bahasa awam saya sih, ISO itu adalah cahaya yang palsu gitu. Dia membuat cahaya sendiri di luar cahaya-cahaya yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Teman-teman nanti bisa pakai ISO semampunya ya, semampu kamera gitu. Ada yang biasanya maksimal 6500 segala macam, kita bisa pakai itu. Nah, kalau lebih dari itu biasanya, kalau saya sih nggak sarankan ya, karena dia akan menghasilkan noise yang sangat tinggi nanti. Jadi nggak terlalu bagus untuk hasil pemotretannya. Jadi sedang-sedang saja. Semaksimal yang kita punya, kayaknya saya cuman kasih ditaruh di kayaknya di 5000 deh. Kita akan coba di 5000 itu. Oke, proses settingan kita sudah selesai. Nanti kita tinggal tinggal matikan lampu kita, terus kita akan coba proses perekamannya. Ingat, selama proses perekaman itu tidak boleh menyalakan cahaya apapun. Jadi benar-benar cahaya yang ada di atas aja yang dihasilkan si bintang. Sebelum kita pencet tombol rananya, kita akan fokuskan dulu ke titik yang terjauh ya, tahingganya. Oke, saat kita pencet, sudut kita sudah tentukan. Kita matikan dulu sumber cahayanya. Sudah mati. Cahaya lain juga kita matikan.
Sekarang kita pencet tombol shutternya. Nah, sekarang dia ada sedang proses merekam ya. Karena tadi kita set dalam 20 detik. Proses merekamnya, proses ininya juga harusnya kita tunggu selama 20 detik ya. Nah, sudah selesai. Baru kita tunggu dia memproses. Setelah itu baru kita lihat hasilnya ya. Bentar lagi. Nah, itu hasil yang kita punya. Kemudian kita bisa bermain dengan cahaya ya, supaya bisa lebih menonjolkan pemanisnya tadi. Kita bereksplorasi aja. Misalnya begini, kita rekam. Kita rekam. Nah, oke, pada saat proses perekaman seperti itu, kita bisa menggunakan sumber cahaya lain seperti yang saya punya ini, senter ini. Kita bisa tutup seperti ini, terus kemudian nyalakan, terus kita buka pelan-pelan dan kita sinari si pemanis kita di depan kayak pondok itu, tapi jangan terlalu banyak cahaya ya, dikit-dikit aja gitu. Nah gitu, supaya bisa cahayanya tidak berlimpah gitu. Nah, jadi proses perekamannya selesai. Jadi begini nih, jadi kita bisa mempertegas point of interest, apa sih istilahnya, saya lupa. Nah, sorry, bersendawa lagi, supaya lebih ini ya, supaya foto kita terlihat lebih manis gitu. Kita bisa bereksplorasi dengan apapun yang kita mau, baik itu cahaya maupun sudut yang kita gunakan gitu kan. Oke teman-teman, sekian belajar bersama kita malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan bersama ini. Terus poin yang ingin saya sampaikan adalah cobalah manfaatkan atau maksimalkan apa yang kita punya. Terus kemudian dalam konteks memoto Milky Way ini, cobalah bermain dengan kemampuan kamera kita, kemudian bermain dengan sudut dan juga cahaya di sekitar gitu ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang sesuai dengan kita inginkan. Jangan berhenti berkarya terus. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.